Oke guysku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vicky Dwi Cahyono. Di sini saya selaku Kepala Program Keahlian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil SMK Negeri 2 Tegalsari. Untuk kali ini mari kita berjalan-jalan melihat proses produksi anak-anak kriya kreatif batik dan tekstil di masa pandemi seperti ini. Tetap semangat, tetap berkreativitas meskipun pandemi selalu menghalang-halangi kita. Jangan lupa tonton Zigzag Info to Temen di NTV luar biasa. Oke guys, kita langsung saja melihat proses kreatif anak-anak kriya tekstil SMKN 2 Tegalsari. Mulai dari proses awal membatik itu apa saja sih yang harus dilakukan? Mari kita langsung saja melihat proses berkaryanya. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan proses awal dalam pembuatan batik tulis, yaitu mendesain motif batik. Jadi yang pertama tentunya kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana teknik membuat motif batik tulis di atas kertas seperti ini. Kemudian bisa kita lihat di sini adalah proses penjiplakan motif batik yang sudah di kertas tadi dipindahkan pada kain yang sudah didesain seperti ini. Kemudian setelah didesain nanti kita mulai proses pencantingan atau menorehkan lilin malam atau lilin batik di atas media kain katun seperti ini. Ini prosesnya. Jadi kita menggunakan meja tracing desain namanya. Jadi menjiplak desain motif batik yang ada di kertas tadi, kemudian dipindahkan di kain yang akan dicanting. Oke guys, setelah kita memahami tentang proses pembuatan desain motif batik sekaligus menjiplak pada kain, mari kita langsung ikuti proses pencantingan di ruang canting. Oke guys, kita sudah berada di ruang canting, melihat anak-anak kriya kreatif batik dan tekstil sedang mencanting kain batik. Jadi kalau dalam istilah batik, ini adalah proses mencanting klowong, jadi mencanting luar motif yang sudah didesain di atas kain. Kemudian ada juga mencanting isen-isen. Mencanting isen-isen itu seperti halnya ini, anak ini. Jadi menyanting dalamnya motif menggunakan canting yang paling kecil. Jadi tujuannya untuk mempercantik atau memperhias cantingan awal tadi. Jadi seperti itu proses mencanting. Alatnya ada yang paling utama ada canting, kemudian ada kompor. Jadi kompor ini. Kemudian ada wajan yang berisi cairan lilin malam. Kemudian setelah itu ada namanya gawangan. Jadi untuk mentiriskan kain supaya tidak kemana-mana ketika mencanting. Jadi seperti itu. Oke guys, selanjutnya kita akan ke ruangan canting cap. Come on. Oke guys, kita sudah berada di ruangan canting cap. Jadi perlu diketahui, namanya membatik itu tekniknya ada dua, yaitu ada canting tulis, kemudian yang kedua adalah canting cap. Jadi kalau canting tulis itu menggunakan alat berupa canting seperti ini, ditorehkan di kain. Kemudian kalau canting cap itu menggunakan canting dari tembaga yang sudah didesain seperti
yang dipakai oleh Mas ini. Nah, itu proses pencantingan menggunakan alat canting cap, atau biasanya dalam dunia batik itu namanya stem alatnya. Jadi sebuah motif yang disusun dengan menggunakan bahan tembaga. Jadi seperti itu. Oke guys, selanjutnya kita ke proses pewarnaan batik. Oke guys, kali ini saya sudah berada di ruang proses pewarnaan batik. Jadi bisa kita lihat di sini adalah proses pewarnaan kain batik dengan menggunakan pewarna sintetis. Jadi ini namanya adalah proses pencelupan. Jadi mewarna kain batik dengan teknik mencelup seluruhan kain batik yang akan diwarna. Jadi itu, oke guys, langsung saja kita ke proses berikutnya, yaitu proses mewarna colet. Oke guys, kali ini kita berada di proses pewarnaan teknik colet, yaitu mewarnai bagian-bagian motif batik supaya warna-warna yang dicoletkan itu meresap di serat kain. Nah, ini adalah proses pencoletan, bisa kita lihat ini menggunakan zat pewarna sintetis, jadi berupa remasol. Jadi itu. Kemudian alat coletnya berupa spons yang sudah diruncingkan, dilancipkan supaya bisa masuk di bagian-bagian motif yang nantinya terkesan sulit untuk dijangkau oleh kuas yang besar. Oke guys, kali ini untuk proses pewarnaan sudah, kita lanjut ke proses penguncian warna kain batik supaya tidak mudah luntur. Oke guys, kita sudah berada di ruangan proses fiksasi warna. Kalau dalam bahasa batik itu fiksasi warna, yaitu mengunci warna batik yang sudah kering supaya tidak mudah luntur. Kemudian kalau fiksasi ini menggunakan obat namanya water glass, jadi cairan kaca. Tapi kalau obat-obat batik itu banyak sekali, tidak hanya water glass. Tapi karena berhubung ini menggunakan pewarna sintetis remasol, jadi penguncinya harus menggunakan water glass. Beda lagi dengan proses pewarnaan menggunakan warna naptol, indigosol, rapid, dan warna-warna yang lainnya. Tapi kalau di Kria Kreatif Batik dan Tekstil, proses kreatifnya menggunakan pewarna remasol. Jadi ini proses pencelupan dengan menggunakan pengunci warna berupa water glass. Oke guys, setelah ini kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses pelorotan atau pelepasan lilin malam supaya hilang di permukaan kain. Ikuti saya terus, come on. Oke guys, setelah proses pewarnaan, kemudian penguncian warna, maka dari itu kita langsung ke proses terakhir dalam pembuatan batik, yaitu merebus kain batik supaya lilin yang ditorehkan di kain batik itu hilang. Jadi untuk kali ini tidak ada proses, jadi saya tunjukkan alat-alatnya saja dalam proses pelorotan. Kalau dalam bahasa batik itu proses finishing kain batik supaya lilin kain batik itu hilang. Jadi kita menggunakan tungku besar seperti ini, kemudian di dalamnya ada air yang nantinya kita pakai untuk melorotkan atau melunturkan lilin malam yang ada di kain batik. Kemudian juga tentunya selain itu kita juga selesai dilorot, kita proses pembilasan supaya hasil dari kain batik itu terlihat sempurna dan kelihatan bersih. Oke guys, itu saja tentang proses pembuatan batik di SMKN 2 Tegalsari, khususnya jurusan Kria Kreatif Batik dan Tekstil.
Jangan lupa tonton terus Zigzag Info to Temen di NTV luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.